memasuki 10 hari puasa. Enggak, insya Allah mulai juga belum. Ntar dong sabar. Besok kita udah mulai Kan kita- berpuasa ya. Ya, kita pengen cepet-cepet Tapi lebaran. saking senengnya ya, apalagi lebih seneng lagi kalau barengan sama keluarga. Benar. Terus ada anggota baru. Aduh. Ini nunggu 9 tahun Ini rumah kan tangganya. mimpi kalian. Iya. Punya istri, istrinya lagi hamil. Kalian Iya. Sama kan mimpi kita semua. sama. Emang ini punya anak baru, masa sih Pak RT? Bener Pak Lurah ya. 9 tahun menunggu akhirnya dikaruniai seorang Iya. anak yang Masya sehat, Allah. kebanggaan keluarga. Ini dia Rifki Awel dan Yulia Yulia. Rahma. Akhirnya dikaruniai anak, selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini anak pertama berarti? Enggak sih, anak ketiga. Anak ketiga ya. Tiga. Kan Ini sekarang lumayan nungguin 9 tahun. Lagi hamidun? Iya. Ya Allah, seneng banget. Oh belum lahiran, aku pikir udah lahiran. Oh. Itu adalah doa. Pak RT, makanya lihat skripnya. Makanya briefing Pak RT, briefing Pak RT. Ya, kita berempat mengucapkan Terima terima kasih. Padahal Pak RT briefing loh di situ. Gimana sih Pak RT? Ayo baca, baca dong kalian. Kan Ayo yang briefing. Ini penantian terpanjang selama ini. Ya. Karena mereka memplanningkan untuk anak ketiganya. Betul. Gitu loh ya. Kita lihat seperti apa cerita. Iya bagus. Lihat. Kan berita yang Paham. Masya Allah, ternyata penantian 9 tahun anak pertama ya guys ya. Udah gua bilang di awal tadi begitu. Makanya briefing dong. Lu makanya. Alhamdulillah. tapi seru boleh ya. harus soft spoken Iya, lagi hamil. betul ya Allah. 9 tahun. 9 tahun. Gimana? Berapa bulan nih? Ini dapat janda 6 bulan. duda. Iya. Tos dulu dong. Kan aku belum ketemu suaminya nanti siapa. Bulan keberapa ibu hamil? 6 bulan. 6 bulan. Masya Allah. Gimana kehamilan ke bulan ke-6 ini? Ya umur yang sekarang tuh agak lebih berat ya dibanding dulu ya. Oh gitu ya? Ini maksudnya kayak gampang lebih capek aja. Aku ngerasanya ya. Emang sekarang usia berapa? 6 bulan. Mau 39. Oh, 39. 39. Sabar ya. Allah lama. Ya kalau rezeki mah nggak kemana. Iya. Penantian itu kan akan menjadi lebih ringan bersama dengan orang yang tepat ya. Betul. Sebagai suami tuh, suami kamu ini saat masa-masa 9 tahun menemani, memberikan supportnya tuh seperti apa? Dia sih santai aja ya, nggak pernah nuntut kayak apa namanya harus hamil cepet segala macem gitu. Jadi emang karena emang belum dikasih ya udah gitu. Kitanya juga selama 9 tahun itu ya pacaran dulu aja, Iya. jalan sana sini gitu. Iya kan soalnya Nggak pernah gagal. Ya Maksudnya, di 2018 pernah 2018 hamil di luar kandungan. Hamil di luar Tiga kandungan. ya. Ya, hamil di luar kandungan. iya, apalagi kan anak itu Allah yang kasih ya. Ya, betul. Ketika kehamilan saat itu ya, Ya, memang qadarullahnya hamil di luar kandungan. di luar kandungan, dan artinya kan nggak mudah juga bagi seorang calon ibu, kemudian hamil kembali dengan perasaan deg-degan sudah pasti. Kalau dari seorang suami, Rifki, kamu membesarkan hati suami, menguatkan tuh gimana caranya dengan segala macam ketakutan yang ada setelah penantian 6 tahun loh setelah kehamilan kemarin itu. Jujur saat tahu istri hamil di luar kandungan saat itu sempat ngerasa down ya. Terus di satu sisi dia juga kan harus menjalani operasi saat itu. Tuba falopinya sebelah diangkat gitu kan, dipotong Oke. Yang sebelah kanan. sebelah kanan. Sehingga proses untuk kehamilan itu kalau kata dokter 50%. Oh. Di situ kita sempat ngerasa, aduh gimana ya. Tapi kita tetap positive thinking kan. Ya, karena Tuhan yang menentukan. Iya, Tuhan yang menentukan semuanya ya. Udahlah kita tetap usaha aja. Karena dari awal kita memang nggak pernah tuh program KB atau apapun itu. Kita memang langsung promil tapi ya memang belum dikasih. Ketika sekalinya dikasih ternyata Ada masalah. ada problem. Ya. Nah setelah itu kita masih positive thinking, kita cari opsi lain, kita promil lagi, ya gagal lagi. Kita bikin second opinion ke dokter A, ke dokter B, ya ada banyak opsi tapi ternyata memang belum dikasih. Terus terakhir. Sampai akhirnya ternyata setelah dicek
ada penyumbatan di tuba falopi yang Yang sebelah sebelah. kiri ada hidrosalving. Ada hidrosalving namanya. Hidrosalving itu cairan, Cairan berlebih ya? cairan dan itu racun. Jadi sperma pasti mati gitu. Oke, baik. Jadi kan rahim ini sel telur. Ya. Nah, sperma itu menuju sel telur. Betul. Ketika terjadi pembuahan mereka balik ke rahim. Tapi di sini tuh nggak bisa karena Jalannya. ada Ya. racunnya di situ. Jadi Sehingga sebelah kiri harus harus dibersihin. dipotong lagi. Jadi dua-duanya udah nggak ada kiri Sudah kanan. dipotong. Dua-duanya udah. Sementara telurnya ini bagus semuanya. Oke. Jadi jalurnya ini. Jalurnya nggak ada. Disebabkan apa itu kalau kata dokter? Itu banyak faktor. Jadi bukan hanya usia yang sudah 30 ke atas. Baik pasangan muda pun. Jadi memang ternyata setelah aku lalui banyak proses dan ketemu beberapa dokter. Bahwa pernikahan 1 sampai 2 tahun ketika belum punya anak. Ya memang kita mungkin belum dikasih. Tapi sebaiknya alangkah baiknya tuh kita cek ke dokter gitu kan. Karena saat Yulia operasi kedua tuba falopinya, aku nunggu di depan ruang operasi itu sama satu pasangan suami istri yang baru nikah. Setahun tapi melakukan operasi yang sama. Baik. Hidrosalving juga. Aku sempat nanya, Mas, kenapa? Iya, istri saya baru nikah setahun. Kenapa hidrosalving? Waduh, disitu aku juga kaget. Ternyata berarti pasangan baru pun Bisa Apapun terjadi kepada pasangan yang menikah umur berapapun pernikahan mereka ya, Gitu. faktor genetik pun bisa. Oke, tuba falopinya akhirnya mau tidak mau suka tidak suka Dipotong dua-duanya. akhirnya ya jalan satu-satunya Bayi tabung. IVF, IVF. bayi tabung. Bayi Berarti tabung IVF itu berapa lama, Mbak? Aku proses awal pengambilan sel telur segala macam itu tahun Februari ya. Februari 2025. Alhamdulillah. 2005 juga ke ya. pending karena mau lebaran waktu itu. Terus akhirnya transfer embrionya itu baru September kemarin. wow. Jadi setelah disatukan itu menghasilkan 16 embrio. Sel telurnya itu aku dapat 16. Dapat 16 ya? Ada 16. terus Tapi yang bagus keluar. hanya satu. Tapi yang jadi cuma satu setelah digabungkan sama sperma. Ya, Oke. Jadi cuma satu-satunya. Nah, alhamdulillah langsung jadi. alhamdulillah ya. Apa-apa Penantian disyukuri. selama ini. Harapan satu-satunya. Apa Pak? Ya Allah. Kamu kan freezing juga kemarin. Iya. Terus gimana sekarang prosesnya? Apanya ya? Nggak ada lakinya loh. Masih di kulkas? Masih. Jangan Nanti tunggu ya sayang, kau cepetan dong. Semoga ya. Tapi tenang, sekarang kan dengan kecanggihan teknologi ya, alhamdulillahnya. Ya, ya. Oke, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat kalau namanya orang atau ibu hamil kan secara hormonal, mood segala macam tuh sedikit banyaknya Berubah-berubah. berpengaruh. Ya. Ini juga Yulia. Tapi ya Rifki, Anaknya cowok ya Mbak? Rahasia. Rifki tuh kelihatan sabar deh. Orangnya tuh emang maksudnya bukan hanya karena yang ditunggu-tunggu, tapi memang karakternya tuh ya kalau bini, ini dong, ini kamu tuh yang, iya terus gimana dong, repot gitu, bener gak sih? Bener nggak suami kamu kayak gitu? Enggak juga. Oh nggak juga. Laki-laki itu pemimpin. Bukan, Pak maksudnya Iwan kalau bukan saya. suami kalau istri lagi manja tuh ya maksudnya tuh mau apa tuh diupayakan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kamu waktu Vina ngidam, maaf salah balik lagi ya. Kamu ada yang ngidam aneh-aneh? Enggak pernah. Ini Dia ngidam aneh. Enggak ada sih, cuman kadang ya minta yang emang nggak musim. Misalnya? Gitu. Kayak manggis waktu itu dia muter ke pasar nggak ada, nggak musim. Terus dapetnya di mana tuh, Pas dapet, pas lewat di jalan, itu Ada manggis tapi yang udah nggak mau jualan. juga. Tapi dia udah nggak mau. Padahal gampang di apotek ada ekstra kulit manggis. Oke, buat Rifki dan juga Yulia kita mau ngajak mereka. Yulia, di sini kamu boleh mencurahkan isi hati kamu untuk suami. Dalam tanya Hati. Silakan sayang. Ini pelan-pelan dulu. Ini Nggak, punya di sini, siapa? Yulia, di sini. Yulia, ayo pegangin dulu Karen Udah, itu. Ya, pegangin dulu Rifki sebentar. Kasihan. Ya sok-sok pelan-pelan aja. Ya silakan sekarang aku pegangin kamu, ayo. Ya. Aduh. Oke, silakan dibuka. Cewek dulu deh, ladies first dulu. Ya. Aduh. Pertanyaannya, Teh Berat Yulia. banget nih kayaknya. Pernah nggak kamu kecewa sama aku karena belum dikaruniai anak? Waduh. Kecewa sih enggak ya, cuman jujur pernah ngerasa sedih.
wajar ya? Karena nggak tanda tanya aja gitu kok sampai sekarang belum dikasih. Saat itu ya, sampai sekarang kok kita belum Allah kasih keturunan ya. Sempat ngerasa sedih, kalau kecewa nggak gitu. Karena itu kan semua ya Kehendak Tuhan. iya kehendak Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa merasa gimana-gimana, hanya ya nggak bisa mengatur, hanya cuman perasaan ya Allah sedih aja gitu. Ya, Pernah. manusiawi. Manusia. Kalau kecewa nggak. Kan Rifki. Di masa-masa penantian terpanjang dalam hidup kita, hal apa yang paling sering kamu pendam sendirian? Suka kesel aja Sama sama Rifki? sama Rifki. Kenapa kesel, kenapa? Wow. Keselnya ya dia kan kadang suka, dia tuh idealis ya sebenarnya. Contohnya? Jadi kalau misalkan kayak masalah apa ya, kerjaan gitu ya, kerjaan satu yang dia bisa ya dia harus ngelakuin yang dia bisa. Dia nggak Padahal mau bisa dua ya. padahal bisa yang lain gitu. Oh. Sama Gak mau multitasking. Iya, Oh, iya, temperamen ya. Temperamen. temperamennya bukan ke kita ya, tapi kadang suka di jalanan atau apa, hal-hal yang kecil lah yang dia bikin kayak dia bikin sumpek sendiri, akhirnya Malum lah. kayak sumpek ke semuanya gitu. Ya, malu. Oke. Sok, sekarang ini, teteh lagi. Setelah semua penantian ini, apa satu janji yang paling ingin kamu tepati bukan ke aku tapi ke dirimu sendiri? Ya aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan keluargaku. Istri dan anak-anak. Oh. Rifki terakhir silakan. Wow. Sebagai seorang perempuan, momen apa yang paling membuat kamu merasa sendirian walaupun aku ada di samping kamu? Kalau ngobrol, Oh, dianya sibuk main handphone. Yang bener dong, Kebiasaan Ci. itu laki-laki tuh emang kayak begitu. Harus dicurigai tuh kalau laki-laki sedang Kalau main istri HP. tuh harus didengerin. Jangan ada cewek lain, Mbak. Perhatikan. Kita kan nggak pernah tahu, Mbak, laki-laki. itu yang Suka sering main dia lakukan. handphone. Iya, jadi kalau ngomong harus diulang kayak apa? Hah? Jangan dicuekin gitu loh. Kenapa kamu sering melakukan itu, Rifki? Karena aku lagi ngerjain sesuatu, misalkan aku lagi chat penting gitu, misalkan lagi ngobrol. Oke, kadang juga aku mungkin lagi scroll aja. Scroll apa? Scroll apa? Medsos, IG, TikTok gitu kan. Jangan bohong. Bener. Dia bisa lihat kok. Dia kan di sebelah aku bisa lihat Lihat apa? HP-nya. Jadi nggak ada rahasia gitu. Kan Cuma emang kadang folder suka ada nanti. Cuma emang kadang aku kayak lagi serius gitu, dia ngajak ngobrol. Giliran aku nggak megang HP, dia gantian dia yang megang HP. Berapa akun yang kamu punya di Instagram? Untung istrinya ini. Kalau Kak Dewi, Bumil, sehat-sehat ya. Sehat-sehat, keren. Kamunya sehat, bayinya sehat, lancar proses persalinannya. Kita kembali saat lagi. Di bagi-bagiannya!